tapi. Nggak ada pilihannya. Pilihannya mau atau tidak. Dah, itu aja. Nggak usah beralibi. Tapi kan. Nggak usah beralibi. Allah tidak ngasih pilihan tapi. Jadi pilihan kita mau berubah atau tidak. Dah, itu aja. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Paham di sini? Paham di sini teman-teman? Paham di sini? Apakah puasa artinya bisa ditambah niat puasa yang enggak bisa? Enggak bisa. Enggak bisa. Bismillah ya, pelan-pelan ayo mulai kita rubah. Karena barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Barang siapa yang menjaga hatinya, Allah akan jaga kehidupannya. Maka sedikit demi sedikit, ayo teman-teman, kita rubah semuanya menuju yang lebih baik lagi. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, intinya apa? Jangan hanya sibuk nyari obat. Sekarang kita belajar sibuk perbaiki penyebab. Toh buktinya nyari obat selama ini nggak sembuh-sembuh. Ikhtiar udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Berarti ada yang kurang tepat jalannya. Ada yang kurang masih belum tepat langkahnya. Maka langkah yang tepat itu apa? Perbaiki penyebab. Bukan sibuk cari obat. Karena ada penyakit jasmani, penyakit rohani. Jangan sampai kita mau ke Bandung, ya ngambil tiketnya ke Surabaya. Mau sampai kapanpun nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Begitupun penyakitnya rohani yang diobati jasadnya terus, yang nggak akan sembuh. Karena salah alamat teman-teman. Ayo mulai kita belajar, mulai kita rubah. Sakit itu bukan dulu tentang obat, bukan dulu tentang herbal, bukan dulu tentang ustadz, bukan dulu tentang dokter. Berubah. Kita harus bisa berubah. Merubah segalanya. Sifat, perilaku, dan perbuatan. So, ada nggak teman-teman? Satu saja penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa kita. Satu saja penyakit yang penyebabnya bukan dari sifat, perilaku, perbuatan kita. Ada nggak teman-teman? Kalau sakit lutut, apa yang harus diperbaiki? Lutut itu ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Lutut itu di bawah leher. Segala penyakit yang ada di kaki, mau di pangkal paha, mau di lutut, mau di betis, mau di mata kaki, mau di tumit, mau di telapak kaki, mau di jari jemari. Kaki itu wilayah di bawah leher, disebutnya wilayah akhirat. Sedangkan kaki ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan hablum minan nas, sebelah kiri hablum minallah. Sebelah kanan rahmatan lil alamin. Jika sakitnya kaki sebelah kanan, perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Boleh jadi kurang seringnya kita silaturahim dengan orang tua, atau mungkin ada silaturahim yang rusak dengan saudara, ada silaturahim yang tidak baik dengan keluarga. Maka kalau pengen sembuh sakit lutut sebelah kanan, segala penyakit kaki yang ada di sebelah kanan, perbaiki silaturahim jika ada silaturahim yang rusak. Perbaiki. Kemudian ketika sebelah kanan ini sakit, silaturahim diperbaiki kalau masih sakit, maka opsi yang kedua, memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena boleh jadi kakinya pernah dipakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Menyakiti makhluk Allah, melukai makhluk Allah, merusak makhluk Allah, itu juga bisa jadi penyebabnya. Sedangkan kalau yang sakitnya kaki sebelah kiri, kaki di bawah leher disebutnya wilayah akhirat, sebelah kiri disebutnya hablum minallah, perkara akhirat yang merusak hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Baik itu kemunafikan, kemusyrikan, kezoliman, kesombongan, kemaksiatan, dan dosa riba. Maka poin yang paling utama, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kalau sakit dua-duanya, perbaiki semuanya. Hablum minallahnya tingkatkan, hablum minannasnya perbaiki. Perbaiki semuanya. Ikhtiarnya apa? Mudah. Kalau bicara ikhtiar, buka Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah hanya perintahkan apa? Hentakan kakimu ke bumi. Menghentakkan kaki itu bukan hanya dihentakkan. Berjalan juga bagian dari menghentakkan kaki. Sok, rajin berjamaah, rajin ke taklim, itu bikin kaki sehat. Rajin berjamaah, rajin ke taklim, bikin kaki sehat. Kalau nggak percaya, sok, teman-teman waktu umroh, lihat orang-orang Arab. Pada sehat nggak? Sehat kan? Tiap hari jalan kaki kemana-mana. Sehat nggak? Sehat. Orang Indonesia umroh baru sehari udah ngelemprot. Kakinya udah pada pegel-pegel. Kaki udah pada bengkak-bengkak. Ya, ini bukti Al-Quran surat Shad ayat 42. Ya, Al-Quran surat Shad ayat 42. Hentakan kakimu ke bumi. Makanya Pak, dalam medis juga diajarkan. Di pagi hari kita berjalan tanpa alas kaki itu menyehatkan. Sok, dipraktekin. Ya, dipraktekin teman-teman. Ya, dipraktekin. Ya, sok tinggal dipraktekin aja teman-teman. Praktekin. Ya, tinggal dipraktekin.
bahwasanya sebaik-baik solusi nasihat petunjuk obat itu Al-Quran. Rajin aja datang ke masjid berjamaah, datang ke taklim, silaturahim diperbaiki, rajin aja. Ya, rajin aja. Nanti sehat kok kakinya. Kemudian hentakkan kaki, melangkahlah di bumi Allah. Yang kedua, lepas alas kaki kita. Kenapa? Karena di bawah telapak kaki kita terdapat ribuan syaraf yang terkoneksi ke seluruh organ dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu sebetulnya sakti, teman-teman. Ya, tubuh kita itu sebetulnya sakti. Bahkan tubuh kita tuh diberikan kemampuan oleh Allah, mampu menyembuhkan diri sendiri, mampu mengobati diri sendiri, mau memperbaiki diri sendiri. Itu hebatnya ciptaan Allah yang namanya manusia. Cuma banyak di antara kita yang tidak mensyukurinya, karena banyak di antara kita yang tidak tahu ilmunya. Padahal tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya, ya. Percaya nggak tubuh manusia bisa menyembuhkan diri sendiri? Percaya nggak, teman-teman? Sob, orang kalau masih bayi, masih fitroh, masih bersih, belum ada dosa, kena luka dikit, cepet nggak sembuhnya? Cepet. Sob, anak masih bayi, ditindik, sakit sesaat, nangis lagi nggak? Enggak. Masih bayi, disunat, cepet nggak sembuhnya? Cepet. Kenapa? Belum ada dosa dalam darahnya. Belum ada dosa. Bahkan jatuh dari tempat tidur, aman nggak? Aman. Karena masih dijaga oleh malaikat, masih dilindungi oleh para malaikat. Namun lihat, perjalanan hidup melahirkan dosa. Giliran udah tua kita, luka dikit aja. Lama sembuhnya, bahkan ada yang jadi borok seperti orang diabetes. Kenapa? Perjalanan hidup. Jatuh dari tempat tidur, setruk. Kasur yang sama, waktu bayi jatuh nggak apa-apa, giliran orang tua yang jatuh setruk. Secara tulang, kuatan orang tua. Namun secara efek, kenapa lebih parah kepada orang tua? Karena dosa. Karena dosa, teman-teman. Ya, karena dosa. Sob, anak kecil bangun tidur, asemnya enak banget, sebagaimana wangi-wangi surga, enak banget aromanya. Bikin pengen nyium lagi, Tua dikit, cium keringatnya. Ya, karena apa? Karena dosa, teman-teman. Makanya hidup makin tua itu makin kayak bayi, bukan sifatnya yang kayak bayi, bukan perilakunya yang kayak bayi. Hatinya seperti bayi, tidak punya keinginan, harapan, angan-angan tentang dunia. Ya, kosongkan, bersihkan dari segala dosa. Ini mau makin tua, sifatnya kayak bayi, perilakunya kayak bayi. Buang air besar di kasur, ya, pipis di kasur. Makin tua itu bukan perilakunya yang kayak bayi, makin tua itu keadaan hatinya seperti bayi. Ya, segala sesuatunya kosongkan dari keinginan, harapan, angan duniawi. Ini mah makin tua, keinginan makin banyak, angan-angannya makin banyak. Wajar, nanti perilakunya kayak bayi. BAB di tempat tidur, pipis di tempat tidur. Masih hidup udah ngerepotin banyak orang. Makanya hayu, persiapkan masa tua kita. Jangan sampai masa tua kita membuat makruh anak keturunan kita. Karena tidak semua anak mampu bisa merawat orang tuanya. Satu orang tua bisa merawat belasan anak. Namun belasan anak belum tentu merawat satu orang tua. Mampu merawat orang tua. Ya. Makanya yuk kita persiapkan masa tua kita. Jangan sampai masa tua kita perilaku perbuatannya seperti anak kecil. Jadi memang fase hidup itu dari bayi tua seperti bayi. Nah seperti bayinya jangan perilakunya. Jangan perbuatannya. Makan. Minta disuapin. Bayi. BAB di tempat tidur. Bayi. Pipis di tempat tidur, bayi. Kondisikannya bayi, kondisikan fitrahnya, keadaan hati. Bersihkan. Makanya makin tua ibadah harusnya makin taat, keinginan makin dikurangi. Yang jadi penyakit ibadah berkurang, keinginan ditambah. Ambruk badannya. Ya. Ambruk badannya. Makanya ayo mulai kita rubah, teman-teman. Nah, tubuh kita itu punya kemampuan sendiri. Mampu mengobati diri sendiri, itu tubuh kita, teman-teman. Sob, bahkan dengan ketaatan yang kita lakukan. Sob, bentar ya. Saya ambil kitabnya. Dengan ketaatan yang kita lakukan bisa melahirkan kesehatan. Pertama, dengan kita sholat. Ternyata, sholat itu memiliki mukjizat. Gerakan sholat itu memiliki mukjizat. Bahkan bisa menjadi jalan kesembuhan berbagai macam penyakit. Baru gerakannya doang. Makanya orang yang sholatnya rajin, gerakannya disempurnakan, badannya sehat. Orang kalau sholatnya benar, pasti kehidupannya benar. Orang kalau sholatnya benar, pasti badannya sehat.
Tuh ya. Yang kedua puasa. Allah perintahkan puasa. Selain daripada ini adalah bentuk ketaatan yang melahirkan kebaikan, puasa juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Kenapa? Orang ketika berpuasa, organ tubuh kita istirahat bekerja. Mereka memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran dan penyakit. Secara medis namanya detox. Itulah kenapa orang ketika berpuasa, aroma mulutnya bau. Namun banyak orang sakit disuruh puasa, malah takut. Gimana mau puasa? Telat makan dikit aja asam lambungnya kambuh. Kata dokter setiap 3 jam aku harus makan. Perintah dokter ditaati, ketaatan perintah Allah ditakuti. Nah ini, yang pertama, sahadatnya lemah. Ya, sahadatnya lemah. Katanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Namun pada prakteknya, lebih taat kepada ucapan manusia daripada ucapan Tuhannya sendiri. Tuh. Ya, Allah perintahkan puasa, pasti akan ada kebaikan. Orang kalau lemahnya iman, imannya lemah, dia tidak percaya dengan ketaatan. Dia anggap dengan puasa, saya nggak kuat puasa. Bagaimana mungkin tubuh kita tidak mampu melakukan ketaatan, sedangkan Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Udah dipastikan tubuh kita pasti mampu melakukan segala ketaatan. Bagaimana mungkin kita nyuruh orang berenang, orangnya nggak mampu berenang? Nggak mungkin kan? Allah perintahkan kita ibadah, bagaimana mungkin kita tidak bisa melakukan ibadah? Pasti tubuh kita pasti bisa melakukan ibadah. Cuma karena lemahnya iman, ya, karena lemahnya iman. Jadi sama ketaatan ditakuti. Sok asam lambung, sok beraniin puasa karena iman. Jangan takut karena puasa gara-gara ucapan pedagang obat. Jangan telat makan ya, nanti asam lambungnya kambuh. Kata Allah perintahnya suruh puasa. Kenapa Anda lebih taat kepada pedagang obat ketimbang taat kepada Tuhan Anda? Ya, ya puasa itu obat. Nggak ada orang puasa sakit, nggak ada. Nggak ada sejarahnya orang puasa jadi sakit itu nggak ada. Kalau puasanya bener. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, syahadat, sholat, puasa, zakat. Orang rajin zakat aja sehat. Kenapa? Hartanya bersih. Dibelikan nasi, nasinya sehat, berkah darah dan daging. Dijadikan makanan, lauk pauknya berkah, menjadi sumber tenaga yang melahirkan ketaatan. Kenapa? Rajin zakat. Namun orang jarang zakat, sekalinya ada makanan dituduh sebagai penyebab penyakit. Nasi putih dianggap penyakit diabetes, garam dianggapnya penyakit darah tinggi. Ya salam. Kenapa? Kembali, rukun yang pertamanya gagal. Keimanannya kepada Allah gagal. Allah sudah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Nasi putih dianggapnya penyebab diabetes. Jeroan dianggapnya penyebab penyakit darah tinggi. Garam dianggap penyebab penyakit darah tinggi. Padahal Allah berfirman, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk apa? Untuk bertasbih. Ya, untuk bertasbih. Nasi tiap saat bertasbih. Orang yang terkena diabetes nuduh nasi, tasbih nggak setiap saat? Harusnya kita malu. Ada makhluk setiap saat bertasbih dituduh penyebab penyakit diabetes. Yang nuduhnya tasbih enggak. Malu harusnya. Hari gini sakit nuduh makanan. Malu lah harusnya. Malu. Kenapa Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Udah tahu penyebabnya sakit dosa. Makanan disalahin. Enggak ada makanan jadi penyakit itu. Enggak ada teman-teman. Selagi yang pertama, makanan itu halal. Halal ini luas ya teman-teman ya. Halal mendapatkannya, halal halal makanannya, semuanya halal. Yang kedua, tidak subhat, tidak diragukan kehalalannya. Kemudian yang ketiga, berdoa terlebih dahulu. Yang keempat, makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Nah, itu temennya. Itu ya. Jadi pastikan yang pertama halal, yang kedua tidak subhat, yang ketiga berdoa terlebih dahulu, yang keempat makan dengan cara yang benar, dan yang kelima tidak kebanyakan. Intinya itu ya, pegang yang ini ya. Apa tadi yang komentar? Ya kalau udah tahu makanan gak higienis jangan dimakan. Ya, subhat itu bukan hanya diragukan kehalalannya, diragukan kebaikannya karena mungkin ada pengawet dan lain sebagainya. Yang diragukan jangan dimakan. Ya, dari sini paham teman-teman? Karena banyak orang ketika makan tidak berdoa. Sekalinya dia anggap doa padahal lagi setor hafalan. Sok, dari zaman kecil sampai ubanan.
Kalau doa makan kayak gimana? Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina azabannar. Saya tanya, isi doanya apa? Isi doa dari Allahumma barik lana apa? Tahu nggak teman-teman? Isi doa dari Allahumma barik lana apa teman-teman? Tahu nggak? Tahu nggak isinya? Tahu nggak teman-teman? Tahu nggak teman-teman isi doa Allahumma barik lana, tahu nggak isinya apa? Yang tahu hanya sebagian, namun kebanyakan nggak tahu. Saya tanya, jika kita tidak tahu isi, ibarat kado, bungkusnya bagus, isinya kosong. Kira-kira itu disebut kado bukan? Bukan kan? Ya makanya banyak orang yang baca doa, dianggapnya baca doa, padahal lagi setor hafalan. Hanya mengungkapkan hafalan yang dipikirkan, pikiran. Karena yang namanya doa itu ungkapan isi hati. Ya, ungkapan isi hati. Yuk, makanya pastikan dulu kalau mau makan doa dulu. Ya, doa dulu. Doanya kayak gimana? Ya Allahumma silakan, Allahumma barik lana silakan. Yang penting doa itu ungkapan isi hati. Kita tahu apa yang kita doakan, kita tahu apa yang kita mohonkan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Contoh, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rizkimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu. Sehingga hamba masih bisa makan saat ini. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah makanan ini kebaikan, keberkahan untuk diri hamba. Jadikan setiap butir nasinya berkah untuk darah dan daging hamba. Jadikan setiap lauk pauknya, Engkau jadikan sumber obat sebagai jalan sembuh segala penyakit hamba. Jadikanlah makanan ini ya Allah sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Sok, mau makan doakan seperti itu dulu. Bersyukur karena ada rizki dari Allah. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa makan. Karena banyak di luar sana orang yang pengen makan sulit. Makanya kalau udah ada makanan depan kita bersyukur. Dan kita doakan agar setiap butir nasinya kebaikan, keberkahan untuk darah dan daging kita. Setiap lauk pauknya menjadikan sumber obat, jalan sembuh segala penyakit. Setiap makanannya sumber tenaga yang melahirkan ketaatan. Makan cuma nyari kenyang doang buat apa? Apa bedanya sama binatang? Binatang juga kalau makan cuma nyari kenyang doang. Kita manusia dibedakan oleh Allah dengan makhluk yang lain. Ditinggikan derajatnya. Kita makan tujuannya untuk apa? Agar menjadi sumber tenaga yang melahirkan ketaatan kepada Allah. Ayo, makan cuma nyari kenyang doang. Makan cuma nyari enaknya doang. Ya sama kayak binatang. Sama. Ujung-ujungnya habis makan ngantuk. Sehingga muncul kolesterol, gula darah, dan lain sebagainya. Salah siapa? Makanya kayak binatang. Kita dibedakan. Kita ini manusia. Maka makanlah sebagaimana manusia yang diciptakan untuk ibadah. Maka jadikan setiap makanan kita jadi amal soleh. Karena kita niatkan makanan yang kita makan menjadi sumber tenaga yang melahirkan ketaatan kepada Allah. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, setelah kenyang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau karuniakan hamba rasa kenyang. Hamba mohon ya Allah karuniakan pula rasa kenyang ini kepada seluruh saudara kaum muslimin muslimat di seluruh dunia yang saat ini sedang kelaparan. Doakan teman-teman. Agar rasa kenyang yang kita rasakan, agar rasa ini dikaruniakan pula kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang merasakan kelaparan. Sok, makanan yang kita makan berkah. Andaikan kita mendengar, mungkin nasi teriak, Fulan, aku dimakan. Supaya aku berkah untuk darah dagingmu. Supaya aku bisa menjadi manfaat, sumber tenaga melahirkan ketaatan. Ketika engkau kenyang memakan aku jadi rasa kenyang pula bagi saudara-saudaramu yang saat ini sedang kelaparan. Sok, maka makanan pun bahagia dimakan oleh kita. Bahkan apa? Boleh jadi letak satu butir nasi, sisa adalah letak keberkahannya. Maka orang kalau makannya benar, nggak akan menyisakan sisa. Ya, kecuali piringnya, kecuali tulang-tulang, kecuali biji cabai, dan mungkin itu sisa nggak masalah. Ya. Namun makanannya nggak ada sisa. Itu kalau orang yang paham, teman-teman. Lah, bagaimana dengan orang yang suka nyalahin makanan? Andaikan kita diciptakan sebagai sebutir nasi yang diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih setiap saat. Bahkan kita diciptakan oleh Allah, kalau nasi diciptakan oleh Allah untuk menjadi manfaat. Dituduh sebagai penyebab penyakit. Ya Allah, apakah dengan tujuan ini Engkau ciptakan hamba di alam dunia? Engkau ciptakan hamba sebagai sebutir nasi. Engkau perintahkan hamba untuk bertasbih. Engkau jadikan hamba untuk manfaat. Tapi ternyata hamba dituduh oleh si Fulan sebagai penyebab penyakit diabetes. Sok,
kalau nasi berdoa kayak gitu sama Allah, berontak kayak gitu sama Allah. Makanya malu makan apa sakit masih nyalahin makanan, harusnya malu teman-teman. Harusnya malu ya, harusnya malu. Paham? Maka mulai saat ini jangan deh pantang-pantang makanan. Ya, selagi makanan itu halal kenapa dipantangin? Jangan teman-teman. Ya jangan, bukan makanan penyebab kita sakit, kitanya sendiri yang menyebabkan diri kita sakit. Ya. Tuh. Makanya kalau sekarang berdamailah dengan makanan. Makanan apapun yang dipantangin dulu, minta maaf. Wahai makanan, maafin aku karena aku telah suuzon kepadamu, menuduh kamu sebagai penyebab penyakitku. Sekarang berdamailah denganku, jadilah nikmat dalam mulutku, jadilah berkah untuk darah dagingku, jadikanlah obat segala penyakitku. Sok, apapun yang dimakan yang dulu ditakuti, sekarang jadi berkah untuk darah dan daging. Apapun yang dimakan yang dulu ditakuti, sekarang jadi sumber obat yang melahirkan kesembuhan. Apapun makanan yang dulu ditakuti, dimusuhi, sekarang makanan itu jadi sumber tenaga yang melahirkan ketaatan. Ayo, hari gini sakit nyalahin makanan. Karena ada 3 perkara yang menyebabkan penyakit sulit sembuh. Yang pertama, ngeluh. Yang kedua, aduh. Yang ketiga, nuduh. Ya, orang ngeluh. Lihat Al-Quran surat Al-Anbiya 87-88. Semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Orang sakit ngeluh, semakin sulit sembuhnya. Bukan kata saya. Buka Al-Quran surat Al-Anbiya 87-88. Ingat, bukan kata saya. Jadi kalau Anda nggak terima, buka Al-Quran. Silakan berontak kepada Allah yang berfirman. Allah berfirman, semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Jadi kalau kita sakit kok ngeluh, sakitnya semakin lama sembuhnya. Karena dari ngeluh akan membuka pintu yang kedua. Yaitu apa? Dari aduh akan membuka pintu kedua, yaitu ngeluh. Ngeluh itu apa? Gerbang daripada kufur akan nikmat. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Nah, orang lagi sakit ngeluh, kemudian sering aduh, ya jangan harap penyakitnya cepat sembuh. Dan yang ketiga, orang yang suka nuduh. Sakit suka nuduh. Nuduh itu bagian daripada penyakit hati yang menghijabi hati, sedangkan hati satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Ketika hatinya tertutup, apa kabar dengan doa kita? Orang yang hatinya tertutup, apa kabar doanya? Tidak akan pernah tembus. Doanya senantiasa terhalang oleh prasangka buruknya. Doanya terhalang oleh dosanya. Doa-doanya terhalang oleh sifat perilaku perbuatannya. Yuk, karena kunci mustajabnya doa adalah kejernihan hati dan jujurnya perilaku. Tuh teman-teman. Ya, mulai saat ini yang punya kebiasaan suka nyalahin makanan, yuk minta maaf dengan makanan. Yang saat ini yang masih punya prasangka buruk dengan makanan, yuk jangan ada pantangan lagi dengan makanan. Selagi halal, tidak subhat, berdoa terlebih dahulu, makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan ikuti hal-hal yang menggiring opini menuju kepada kelemahan iman. Iman digadaikan gara-gara apa? Ikuti opini. Nasi putih bikin diabetes. Jangan diikuti kayak gitu. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hada batila. Anda lebih percaya ucapan manusia ketimbang firman Tuhan. Apa kabar syahadatnya? Apa kabar? Gak mungkin Allah ciptakan nasi jadi penyakit. Gak mungkin. Gak mungkin teman-teman. Ya, selagi nasinya nggak dikasih racun. Gitu ya. Paham di sini ya teman-teman ya? Ya, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, supaya tidak ketinggalan live-live berikutnya, jangan lupa yang belum follow, silakan di-follow dulu teman-teman. Ya, ini bukti tubuh manusia itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, makanya hayu mulai sekarang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Karena dengan kita mengenali diri saja, apapun penyakit kita sembuhnya mudah. Karena dalam kitab pengobatan itu disebutkan, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Kalau ada jalan sembuh kok bayarnya mahal, tinggalkan. Bukan itu jalan sembuh kita. Ya, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Ada yang mudah, ada yang murah, ada yang gratis. Kenapa nyari yang jauh, yang mahal? Kenapa nyari yang berbayar, yang mahal? Bahkan tidak sedikit orang yang bangga ngeluarin duit banyak untuk berobat. Padahal orang yang ngeluarin duit banyak untuk berobat adalah orang yang sedang dihinakan oleh Allah. Yang ngumpulin harta, dikumpulin, ternyata hartanya habis buat berobat. Habis buat berobat kok bangga? Harusnya malu karena sedang dihinakan oleh Allah.
Sedangkan uang yang banyak habisnya di jalan Allah, harusnya kita bahagia. Lah ini habis untuk berobat, kok bangga? Ya, jangan sampai deh uang kita habis cuma untuk berobat. Itu tanda sedang dihinakan oleh Allah. Habiskan di jalan Allah, bukan untuk berobat, bukan. Karena pengobatan itu disebutkan dalam kitab pengobatan Islami, sembuh itu mudah, murah, dan gratis. Karena tubuh manusia punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. So, tubuh manusia punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. So, ada nggak di sini yang sering sakit kepala? Ya, entah efek darah tinggi, entah efek apapun lah, sering sakit kepala. Kepalanya sering kelayangan, punya migrain, punya vertigo. Ada nggak? Yang sering sakit kepala ada nggak di sini teman-teman? Ada. Yuk kita buktikan tubuh manusia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Teman-teman masih punya jari telunjuk? Masih punya jari telunjuk? Masih punya ya? Apalagi jari telunjuk yang sering dipakai untuk bersyahadat. Dia lebih, apa ya bahasanya? Pokoknya kalau terapi itu lebih hebat lagi dah. Kalau jari telunjuknya sering dipakai syahadat. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Yuk, yang sering sakit kepala, kita buktikan teman-teman. Yuk, dipraktekin ya. Praktekin. Tubuh manusia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Ini rambut. Ini kulit. Kelihatan nggak teman-teman? Ini rambut, ini kulit. Kelihatan ya? Rambut dan kulit punya garis, batasan. Tekan batasannya. Ikuti garisnya sampai depan telinga. Begitu depan telinga, tutup dari luar. Lalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Stop, praktekin. Sekali aja mempraktekkan, kepala, pundak, punggung, badan langsung hangat, bahkan keluar keringat hangat. Kalau nggak percaya, buktikan. Berkurang fungsinya, bahkan sembuh pusingnya. Sok, buktikan. Ya, kalau kita baru telinga sebelah ini, ya udah sebelah ini aja yang hangat. Begitupun sebelah satunya lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok, langsung hangat seketika, badan langsung hangat, badan langsung enteng, keluar keringat hangat, kepala langsung ringan. Sok, buktikan. Bahkan pandangan langsung jernih. Buktikan teman-teman. Udah dibuktiin belum? Saya sering praktekkan, alhamdulillah berhenti untuk sakit kepala, alhamdulillah, Allah Maha Baik. Udah dibuktikan belum? Jangan dulu bertanya dengan penyakit yang lain, fokus satu-satu. Ya, fokus satu-satu. Udah dibuktikan belum? Terbukti nggak langsung hangat badannya? Terbukti nggak langsung keluar keringat hangat? Terbukti nggak langsung enteng badannya? Terbukti nggak? Terbukti nggak? So, praktekin lagi yuk. Yang sering sakit kepala, sering kelayangan, kemudian sering pusing-pusing, migrain, vertigo, apapun itu. Tapi kalau pusingnya gara-gara mikir cicilan, meskipun diterapi ribuan kali nggak sembuh teman-teman. Kalau pusingnya gara-gara mikir kebutuhan, mikir angsuran, itu nggak bisa sembuh kalau diterapi. Karena itu harus dibayar. Ya, kalau ini khusus pusing gara-gara sakit kepala, migrain, vertigo, dan lain sebagainya. Ya, yuk. Jari telunjuk kita tempelkan. Ini rambut, ini kulit. Sentuh di sini, tekan di sini. Kemudian ikuti garisnya sampai depan telinga. Lalu tutup lubang telinganya dari luar. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. So, seketika langsung enteng kepalanya, pundaknya, keluar keringat hangat, segar badannya. Buktikan. Begitupun telinga sebelahnya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. Sok, langsung enteng teman-teman. Langsung nggak pakai lama. Ya, bahkan langsung sendawa dan lain sebagainya. Satu kali aja cukup kok. Satu kali aja cukup. Karena gini teman-teman. Jari telunjuk manusia itu Allah berikan karunia yang tidak diberikan kepada makhluk apapun. Ya, tidak diberikan kepada makhluk apapun kecuali hanya kepada manusia. Bahkan bagi orang yang jari telunjuknya sering dipakai untuk bersyahadat, sering dipakai untuk sholat, dia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan yang nggak pernah sholat. So, teman-teman yang punya penyakit, apalagi penyakit mata, mata minus, plus, silinders, glukoma, mata rabun, kemudian katarak, dan lain sebagainya. Ada nggak di sini? Ada nggak yang punya masalah mata rabun, silinders, glukoma, dan lain sebagainya? Ada? Yuk, praktekin teman-teman. Ini ada tengkorak ya. Tengkoraknya mata, lihat di sini kan ada bulatan. Ya, pojok sini tekan, pojok sini tekan. Ya, tekan, kemudian merem.
Nah, usahakan baik atas maupun bawah ditekan dengan jari kita bersamaan, merem ya. Dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan kaget kalau di mata nanti berasa seperti ada buih-buih, ada gelembung-gelembung, kemudian keluar air mata. Arahkan sampai dekat telinga. Tutup lubang telinganya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Jangan dulu dibuka matanya. Kalau badan udah mulai hangat, baru dibuka matanya. Nanti muncul bercak-bercak. Muncul seperti bercak-bercak air. Dan lihat 10 detik, 15 detik kemudian. Cerah pandangannya. Buktikan teman-teman. Ya, tubuh manusia itu hebat. Allah ciptakan tubuh manusia dengan karunia yang sangat luar biasa. Mampu menyembuhkan diri sendiri, mampu mengobati diri sendiri. Praktekkan teman-teman. Ya, praktekkan. Saya ulangi ya. Yang punya masalah di mata, mata minus, mata plus, mata silinders, glukoma, katarak, mata rabun, jauh, dekat, intinya semua penyakit mata. Ya, ini jari telunjuk kita, arahkan di sudutnya mata kita. Ingat ya, di bawah alis. Nah ini nih, ya, bukan di atas sini, bukan di sini. Kan di sini ada lubang tengkorak nih. Ketekan kan berasa tulangnya. Ya. Kemudian matanya merem, atas dan bawah sama-sama ditekan dengan jari. Jadi kayak gini gerakannya. Ya. Nanti jangan kaget kalau dari mata berasa kayak ada buih-buih. Seperti gelembung-gelembung. Jangan kaget, ya. Seperti ini. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tutup telinganya, tarik. Sok. Nanti jangan dulu dibuka matanya sampai berasa hangat badannya. Nanti badan langsung berasa hangat. Nanti kalau udah hangat, baru buka mata pelan-pelan. Karena ada bercak-bercak air tuh. Nunggu 15 detik, 10 detik langsung cerah sekali pandangannya. Buktikan teman-teman. Ya, buktikan. Ya, buktikan. Karena tubuh manusia itu hebat teman-teman. Mampu menyembuhkan diri sendiri. Makanya tugas kita sekarang, ayo kembali lagi dengan tuntunan agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena barang siapa yang berpegang teguh dengannya, yang disebutkan dalam Al-Quran, surga itu bagi yang mau. Karena banyak orang yang gak mau masuk surga. Diperintahkan ketaatan gak mau taat. Diperintahin tobat gak mau tobat. Begitupun orang sakit, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Namun banyak orang yang gak mau. Lebih bangga ketika beli yang mahal. Lebih bangga ketika yang teknologinya canggih. Lebih bangga ketika ke luar negeri. Nah ini kesalahannya teman-teman. Ya, ini kesalahannya. Yuk. Ya, langsung cerah pandangannya. Langsung cerah pandangannya. Ya. Nih, dari jari telunjuk doang. Kita baru bicara tentang jari telunjuk. Apalagi jari telunjuk ini, ya, apalagi jari telunjuk ini kita sentuh. Ini ada tulang. Ini ada tulang. Silakan, silakan. Ini ada tulang. Nah, jika dada kiri pakai tangan kanan, jika dada kanan pakai tangan kiri. Yang punya masalah asam lambung, yang punya masalah jantung, yang punya masalah paru-paru, sok tekan aja di sini. Ya, di sini tekan. Ini kan ada tulang nih, tekan aja. Ingat ya, terapi apapun dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tekan aja kayak gini. Tekan seperti ini. Ya, tekan. Nanti kalau ada titik yang tiba-tiba ditekan sakit, kencengin. Nah, ketika dikencengin, tangan langsung lemes. Nggak ada tenaga. Begitu dilepas, nih, mompak langsung ke peredaran darah tangan kita. Nah, sehingga apa? Yang kesemutan, kebas pun ikut sembuh, teman-teman. Karena tubuh manusia tuh hebat. Hebat, teman-teman. Ya, hebat. So, diginiin aja nih. Kalau ada yang sakit, langsung tekan. Ya, nanti langsung lemes tangannya. Kita lepas, so, langsung hangat tangannya. Buktikan, teman-teman. Buktikan. Bahkan ketika setelah diterapikan badan hangat. So, bentangkan tangannya. Bentangkan tangannya seperti ini. Teman-teman akan merasakan hangat badannya. Ya, tangannya seperti ini ya. Tangannya seperti ini ya. Dibentangkan tangannya ke atas seperti ini. Teman-teman akan merasakan hangat badannya. Kemudian dibalikin tangannya. Kayak gini ya. Dibalikin tangannya jadi kayak gini. Awalnya tangannya terbuka seperti ini. Badan langsung hangat. Begitu tangan dibalikin, badan langsung dingin. Buktikan. Itu dahsyatnya tubuh manusia. Mampu mengontrol suhu tubuhnya sendiri. Tangan dibentangkan kayak gini nih. Ya, tangannya dibentangkan kayak gini. Ini langsung hangat badannya. Begitu tangannya ditutup, sok berasa sejuk badannya. Buktikan teman-teman. Buktikan. Ya, ini dahsyatnya tubuh manusia. Ya. Udah dibuktikan belum? Udah dibuktikan belum? Nanti pelan-pelan ya. Nanti pelan-pelan nanti dijawab satu-satu insya Allah. Udah dibuktikan belum? Sok, setelah diterapi, ditekan-tekan sininya. Ya. Ditekan-tekan sininya. Kan berasa ya, langsung enteng ke badan. Nah,
Teman-teman pejamkan mata, atur nafasnya. Tangannya dibentangkan seperti ini. Itu langsung hangat badannya. Kalau udah hangat, tutup tangannya kayak gini. Langsung sejuk badannya. Stop teman-teman. Ya, buktikan. Ini dahsyatnya tubuh manusia. Makanya kalau kita lagi kedinginan, hangatkan badan kita. Bagaimana caranya? Bentangkan tangan. Arahkan ke atas telapak tangannya. Kalau kita lagi kegerahan nih, lagi sumuk, yuk bentangkan tangannya. Tutup ke bawah, langsung sejuk badan kita. Buktikan teman-teman. Ya, buktikan. Oke? Ini dahsyatnya tubuh manusia, mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, apalagi kalau kita mendalami Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Bukan lagi hal seperti ini lagi yang kita pelajari. Sesuatu yang lebih dahsyat lagi yang berada di dalamnya. Tuh teman-teman. Ya. Ini dahsyatnya luar biasa teman-teman. Oke? 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 Praktekin teman-teman. Praktekin. Luar biasa. Karena tangan kita itu dahsyat teman-teman. Yuk, tadi 1 jari kita bentangkan. Sekarang 10 jari. Bisa menjadi ikhtiar jalan sembuh berbagai macam penyakit. Bukan hanya penyakit, bahkan bisa mengeluarkan efek-efek gangguan goib. Bahkan bisa mengeluarkan air liur setan di dalam tubuh. Teman-teman menyadari nggak? Tubuh kita itu banyak air liur setannya. Saya tanya teman-teman. Teman-teman menyadari nggak? Tubuh kita itu banyak air liur setannya. An-Nur ayat 35. Teman-teman menyadari nggak? Tubuh kita banyak air liur setannya. Apa sih ciri-ciri orang yang banyak air liur setannya? Yang pertama, habis wudhu kentut. Lihat, ada nggak di sini yang punya kebiasaan habis wudhu kentut? Lagi ibadah, lagi sholat, nguap mulu, ngantuk mulu. Ada nggak? Ya. Kemudian, yang kedua, setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan dingin, takut dengan air, takut dengan angin. Ada nggak di sini yang takut kipas angin? Ada nggak di sini yang takut sama kipas angin? Orang-orang asam lambung, orang darah rendah, apa kabar? Takut dengan dingin. Keluar rumah takut kena angin luar. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan minyak angin. Ada nggak? Kemudian orang yang takut dengan air, jarang mandi, males mandi. Sekalinya mandi, pakainya air hangat terus. Padahal Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, karena adanya efek air liur setan. Dari mana datangnya air liur setan? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Yang kedua, dari mana masuknya air liur setan ke dalam tubuh kita? Dari makanan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di esok hari. Nggak boleh. Maka kalau kita pengen punya makanan tidak mubazir, jika malam hari tutuplah dengan baik. Simpanlah dengan baik. Jangan dibuka terbuka. Oke? Ya. Kemudian, yang ketiga, dari mana penyebabnya? Makanan dan minuman yang namanya buruk. Bakso, setan. Mie, setan. Seblak, setan. Es, pocong. Nasi goreng, gila. Hati-hati makanan dengan nama-nama buruk. Karena agama kita melarangnya. Oke? Nah, sekarang efek daripada itu membuat orangnya jadi gampang masuk angin. Ada nggak di sini yang gampang sekali masuk angin? Suka mabok perjalanan. Asal naik mobil, mabok. Asal perjalanan, mabok. Ada nggak di sini yang suka mabok perjalanan? Ada. Yang ketiga, gampang ngedrop badannya. Gampang sakit-sakitan. Ada nggak? Atau mungkin sakitnya pindah-pindah. Hari ini sakit kepala, besok sakit di dada, besok sakit di leher, besoknya lagi sakit di perut. Ada nggak? Ada. Yuk praktekkan. Tadi dengan 1 jari kita sudah membuktikan. Sekarang kita praktekkan dengan 10 jari. 10 jari kita bisa untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dan penyakit dalam tubuh kita. Bahkan efek dari gangguan sihir, bahkan efek dari air liur setan. Itu bisa keluar. Kita buktikan bersama-sama. Mau dibuktikan nggak? Mau dibuktikan nggak teman-teman? Sob, mau dibuktikan nggak? Oh, yuk kita praktekin bersama-sama. Buktikan. Seketika teman-teman langsung bisa merasakan. Ya, kita praktekan dulu ya. Oke, pertama pegang dulu pundaknya seperti ini teman-teman. Ya, pegang pundaknya seperti ini. Pegang. Pundak kanan boleh, pundak kiri boleh. Bebas. Pegang pundaknya seperti ini. Oke. Yuk pegang semuanya. Tahan komentarnya. Stop komentarnya di stop. Praktekin semuanya. Pegang pundaknya seperti ini udah.
Sekarang badan tegak lurus, jangan bungkuk. Lalu pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang teman-teman tarik nafas yang panjang 1 kali dari hidung. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah, tahan nafas 1 kali, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya perlahan lewat mulut, lalu buka matanya. Ya? Dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi, tarik. Ingat ya, dalam hati tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet pundaknya, tarik. Ya, agak kencang pencetnya ya. Lalu tengkuk leher. Nih, dari atas dulu. Tarik ke tengah, ke bawah. Kemudian, praktekin juga, lipat daun telinganya. Jangan kaget kalau sakit, jangan kaget langsung gatel. Lipat daun telinganya. Dah, sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Ya, cubit-cubit punggung tangannya agak kerasan dikit dan banyak. Kemudian ke pergelangan. Ke pergelangan sampai ke lengan. Kemudian naik ke atas. Jangan kaget kalau merinding. Kemudian tangan satunya lagi. Pergelangannya dulu. Ya, cubit-cubit yang agak banyak, agak keras. Kemudian pergelangan tangannya sampai ke lengan. Kemudian naik ke atas. Dah, sekarang di kaki. Maaf, saya angkat kaki saya. Teman-teman mempraktekannya tak perlu angkat kaki. Ya, maaf, saya angkat kakinya. Maaf. Ya, ya ini pergelangan kaki. Cubit, tarik. Oke, cubit, tarik. Lalu bagian luar. Oke, sekarang bagian dalam. Lalu punggung kakinya dicubit-cubit. Ya, punggung kakinya dicubit-cubit. Dah, sekarang kaki satunya lagi. Dari mulai pergelangan bagian depan, bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Dah? Yuk, bismillah, jawab yang jujur. Dalam hitungan 1, 2, 3. Siapa di sini yang langsung sendawa? Badannya langsung hangat, keluar keringat hangat, badan langsung segar, angin langsung minggat, ngantuk langsung hilang, muncul semangat dalam diri kita. Sok. Ada yang muntah? Bagus. Ada yang sampai muntah? Bagus. Sok. Siapa di sini yang langsung sendawa? Langsung keluar keringat hangat, badannya langsung segar. Sok. Lihat, langsung enteng pandangannya, mbah kepalanya. Langsung muncul semangat dalam diri kita. Sok, langsung nggak? Terbukti nggak seketika? Terbukti nggak seketika? Langsung terbukti nggak? Langsung hangat nggak badannya? Keluar keringat hangat nggak? Langsung sendawa nggak? Pandangan langsung jernih nggak? Ngantuk langsung hilang? Angin langsung minggat? Terbukti? Sok, sekarang saya tanya. Pegang telapak tangannya. Dingin nggak? Dingin nggak teman-teman? Pegang daun telinganya, dingin nggak? Pegang nggak tengkuk lehernya? Dingin nggak? Pegang punggung kakinya, dingin nggak? Sok, ada yang dingin nggak? Sok, pegang jari jemarinya, ada yang dingin nggak? Daun telinganya ada yang langsung dingin nggak? Ya. Bagi teman-teman yang merasakan dingin, bersyukur. Kenapa air liur setan keluar dari tubuh kita? Kemudian, saya tanya, yang merinding ada nggak? Yang mual ada nggak? Yang mendadak pengen BAB ada nggak? Yang mendadak kepalanya pusing atau nguap ada nggak? Yuk, kita buka dalam kitab Tibun Nabawi. Tibun Nabawi adalah pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Cara Rasulullah menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengobati berbagai macam penyakit. Ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Rujukan utama para ulama yang dakwah lewat jalan pengobatan. So, teman-teman bisa dilihat yang merasakan merinding,
yang merasakan mual, yang merasakan pusing, mendadak pengen BAB, sok. Apa perintahnya? Batukin sampai muntah. Karena dalam kitab Tibun Nabawi diajarkan salah satu pengobatan yang terbaik, salah satunya yaitu dengan cara dimuntahkan. Ya, karena muntah sebagai obat. Batukin, batukin, batukin terus sampai muntah sendiri. Ingat, begitu muntah bukan makanan yang keluar. Apa yang keluar? Hanya lendir. Lendir, teman-teman. Sok, buktikan teman-teman. Ya, buktikan. Oke, buktikan. Bagi teman-teman yang merasa gatel langsung badannya ada nggak? Yang teman-teman badannya langsung merasakan gatel ada nggak teman-teman? Badannya langsung gatel ada nggak? Telinganya langsung gatel ada nggak? Ya, yang sudah muntah terbukti nggak muntahnya lendir? Ya, yang gatel, mohon maaf ya, saya sampaikan. Bagi teman-teman yang merasakan gatel, yuk mulai sekarang dirubah. Ada satu sifat yang menyebabkan penyakit gatel. Sifat apa itu? Serakah. Ya, ada sifat serakah. Jangan tersinggung dulu. Contoh, kita makan, ada lauk di piring. Kita ngambil paling banyak. Nah, itu contoh. Atau tangan kanan pegang nasi, pegang sendok, tangan kiri pegang mendoan. Masuk dua-duanya. Contoh. Atau mungkin udah dibagi warisan. Pengen dapat lebih. Contoh. Ya. Makanya hati-hati bagi teman-teman yang setelah diterapi kok gatel, berarti karena adanya sifat serakah. Ya. Ini ya teman-teman ya. Terbukti bahwasanya tubuh manusia punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh manusia mampu mengobati dirinya sendiri. Apalagi kalau kita mempelajari man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Kemudian kita mendalami Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Maka dikatakan, disebutkan dalam kitab-kitab pengobatan, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Teman-teman akan mendapatkan itu. Mudah, murah, gratis. Saya tanya, terapi seperti ini mudah apa sulit? Terapi seperti ini bayar apa gratis? Sok, terapi seperti ini mudah apa sulit? Bayar apa gratis? Terbukti nggak? Allah itu maha hebat. Dan Allah menitipkan karunia-karunia hebat itu dalam diri kita. Kalau kita mau mempelajari. Kalau kita mau mensyukuri. Itulah kenapa andaikan lautan dijadikan tinta. Pohon dijadikan pena. 7 lautan tidak akan pernah cukup untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Untuk menulis kalam-kalam Allah. Yang jadi pertanyaan. Untuk siapa ilmu itu? Untuk orang-orang yang mau belajar. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Sok.